Ada salah satu cerita dari pendengar Scary Things tentang villa yang ada di Cisarua, Bogor. Nama pengirimnya ini tuh Dini, dan ini kejadian yang dia alamin sendiri. Jadi Dini dan teman-temannya ke salah satu villa yang ada di Cisarua. Mereka 15 orang, isinya itu tuh cewek sama cowok. Pas Dini datang, kebetulan tuh baru banget dibersihin villanya karena baru ada yang check out dari villa itu. Villanya tuh bentuknya modern gitu Moebi. Nah, sekitar jam 5 sore, ada satu kejadian aneh. Waktu Dini di teras bareng sama 4 temennya, sebut aja nama teman-teman ini tuh Tania, Gino, Kina, sama Dani. Di situ Dini tuh lagi foto-foto di halaman depan. Terus tiba-tiba Dini tuh ngedenger ada suara rame banget, padahal sekeliling tuh lagi sepi, cuma ada teman-teman yang 4 orang ini. Ditambah ada suara orang azan, padahal tuh belum waktunya. Karena di situ asar tuh udah lewat dan jam maghrib tuh masih lumayan lama. Ini jam 5 kan soalnya? Iya. Di situ karena Dini ngerasa aneh, dia nanyalah ke yang lain. Ini suara azan apa ya? Nah, sedangkan dijawab tuh sama si Dani. Hah, azan? Gue gak denger. Terus si Tania juga bilang, ini tuh baru juga jam berapa, masa udah azan sih? Oh. Nah, si Kina tuh kayak yang nakut-nakutin Dini di situ. Dia bilang, hayo lo, suara apaan tuh yang lo denger? Tapi dari situ si Dini gak mau mikir macem-macem lah, karena mungkin dia juga salah denger kan. Terus lanjut tuh, Dini sama Kina main di ayunan. Si Kina nih ngeliat dari jauh, Wanda sama dia tuh di depan pintu. Terus dipanggil lah sama Kina. Tapi mereka berdua tuh cuma senyum doang, gak mau datengin ke si Kina. Ya udah tuh, akhirnya si Kina mikir, oh mungkin mereka gak mau ke situ. Nah lanjut, gak lama, semua yang ada di luar tuh masuk ke dalam villa. Kebetulan si Dini di sana tuh jadi juru masaknya. Jadi Dini kan mau masak buat makan malam Bi. Tapi Dini yang biasanya berani ngapa-ngapain sendiri, gak tahu kenapa di villa ini tuh dia maunya selalu ditemenin. Karena katanya dia tuh ngerasa kayak lagi diliatin gitu, padahal gak ada yang ngeliatin. Terus habis itu setelah sholat isya, Dini sama teman-teman itu lanjut lah karaokean. Ya kayak anak muda kalau rame-rame nginep di villa gitu kan. Iya. Mereka karaokean sampai jam 10 malam, karena waktu karaoke di sana tuh cuma sampai jam 11 malam doang. Teman-teman itu pada karaokean sambil minum-minum gitu. Tapi Dini di situ nggak minum, dia cuma ikut kayak joget-joget aja sesekali. Nah pas masih karaokean, sekitar jam 10-an malam, Dini minta tolong lah ke Dio sama Wanda. Nah mereka berdua ini tuh pacaran ya. Dia minta tolong temenin ke dapur buat nemenin marinasi ayam yang mau digoreng besoknya. Di situ pas Dini lagi potong-potong bahan dan marinasi ayamnya, lagi-lagi Dini tuh makin ngerasa diawasin banget dari belakang, kayak diliatin gitu. Nah jadi di belakangnya Dini itu tuh waktu itu ada meja makan besar bulat gitu. Terus ada beberapa bangku di sana, dan posisinya tuh di belakang dapur, deket sama meja biliar dan kolam renang. Terus di sana tuh posisinya juga ada kamar mandi buat orang yang abis renang biar nggak becek kalau masuk ke dalam. Di situ Dini tuh kaget karena tiba-tiba ngelihat si Wanda lari masuk ke dalam diikutin sama Dio. Padahal kan emang si Wanda sama dia tuh niatnya buat nemenin si Dini di dapur kan. Oke. Nah ngelihat itu Dini tuh belum ngikut masuk nih, dia masih ngelanjutin marinasi ayamnya. Terus pas dia udah selesai semuanya, barulah si Dini balik lagi tuh ke teman-temannya. Nah pas Dini udah masuk dalam, Dini tuh nggak nanya. Dini tuh nggak nanya ke Wanda. Dia tuh cuma mikir kayak, oh mungkin si Wanda cuma kebelet mau kamar mandi atau apa. Nah teman-teman yang lain lagi minum, ternyata salah satu dari mereka tuh ada yang tepar gitu Moebi. Terus dia tuh muntah di karpet ruang tamu sambil tidur. Ada namanya Reno. Awalnya tuh gak ada yang mau bersihin tuh karena emang bau banget. Tapi akhirnya si Dio lah yang bersihin semuanya. Dicuci sampai bersih dan gak bau lagi. Nah terus pas jam 12-an malam Moebi, Dini, Dio, Wanda, dan 3 orang temennya Dini yang lain mutusin untuk keluar villa untuk ke tempat nongkrong yang lumayan terkenal di Bogor. Jadi gak semuanya ikut tuh. Dan pas perjalanan pulang, tiba-tiba si Kina tuh ngechat di grup. Dia bilang, guys, Dani sama Pandu diketawain dari kamar mandi belakang. Oh. Wah di situ Dini langsung deg-degan banget tuh, karena pas dikabarin Kina, kebetulan Dini dan yang lainnya tuh udah di depan gerbang villa. Nah karena si villanya tuh dikunci, Dini nelfonin Kina lah. Terus dia bilang, gue di depan gerbang nih, tolong bukain dong. Terus si Kina tuh ngomong, gak ada yang berani bukain Din, pada takut semua. Terus akhirnya Dini bilang lah ke teman-teman yang lain yang di mobil, kalau ada kejadian yang bikin mereka takut itu. Dan gak ada yang berani bukain gerbang villanya. Nah ternyata si Reno, temennya yang tepar terus muntah-muntah itu, tiba-tiba tuh kebangun katanya.
Dan dia tuh juga kebetulan gak tahu lah ada kejadian diketawain itu. Akhirnya dia tuh yang bukain pintunya. Sebelum Dini masuk ke villa tuh, Dini kayak ngelihat sekitar dulu kan. Dan dia tuh kayak ngelihat sesuatu yang bikin dia takut banget Moibi. Dia ngelihat ada sosok merah di dekat jendela kamar tempat dia tidur. Buset. Tapi di situ tuh Dini nggak bilang kalau dia ngeliat itu ke teman-temannya. Dini langsung nyuruh temen yang lain masukin mobilnya. Dan pas semua masuk diceritain lah. Jadi si Dani sama Pandu lagi main biliar karena katanya gabut. Terus pas mereka lagi asik main, tiba-tiba ada yang ketawain tuh dari arah kamar mandi. Seketika mereka langsung lari lah tuh ke dalam. Dia ngebangunin semuanya yang udah tidur. Kaget tuh akhirnya semuanya. Tapi si Reno doang tuh yang gak kaget karena dia masih tepar kan. Ya. Nah pas lagi diceritain itu, Dini tuh duduk di bangku yang ada di ruang tamu. Posisinya di pojok depan TV. Dan posisi bangkunya ini tuh bisa ngeliat ke arah pintu villa. Terus gak lama dari situ dia langsung masuk kamar buat tidur. Nah pas Dini mau tidur, dia biasanya tuh posisi tidurnya tuh pasti miring kan. Dan gak tahu kenapa, kayak dari arah belakang badannya, dia tuh ngerasa kayak ada yang jalan gitu Moibi. Terus kayak ngebisikin kupingnya Dini kayak ada suara gitu. Terus Dini tuh langsung duduk ngelihat sekitar, tapi untungnya tuh gak ada siapa-siapa. Ya udahlah, akhirnya Dini langsung pakai kupluk yang ada di hoodie-nya, terus dia lanjut tidur. Tapi ternyata semakin dia maksain buat tidur, tiba-tiba tuh jadi ada suara jalan yang makin ngedeket. Dan karena di sampingnya Dini ada temennya si Wanda, Dini langsung meluk temennya inilah dan baca doa. Barulah di situ Dini bisa tidur. Terus paginya mereka langsung check out hotel tuh semuanya. Pas di perjalanan pulang, pas di jalan tol, tiba-tiba tuh kayak hujan deras banget. Dan lagi-lagi Moibi, ada yang teriak di kupingnya si Dini. Terus refleks lah si Dini langsung nengok belakang kan, karena dia duduk di tengah tuh. Pas dia nengok, ternyata semua temennya tuh lagi tidur. Di situ Dini nggak mau mikirin apa yang terjadi lah. Akhirnya dia meremin matanya aja tuh karena dia juga takut. Dan sejam kemudian mereka sampailah di rumahnya Dini. Si Dini nggak tahan banget. Akhirnya dia langsung ceritain lah semua yang dia alamin selama di kamarnya nih ke teman-temannya semuanya. Dan yang bikin Dini merinding, ternyata si Wanda ini jam 2-an pas lagi tidur di villa tuh nangis karena ngelihat sosok hitam besar yang ada di atas kepalanya Dini. Pas Dini tidur itu Moibi. Oh. Di situ Wanda juga cerita, katanya pas si Dini lagi marinasi ayam itu, si Wanda kan tiba-tiba lari ya. Ternyata Wanda itu tuh ngeliat ada sosok yang ngeliatin dan nungguin Dini di bangku makan itu. Buset. Tapi gak cuma itu Moibi. Kalian inget gak pas sore-sore Kina lagi main di ayunan dan ngajak Wanda Dio keluar main ayunan juga. Nah kenapa mereka milih senyum doang daripada nyamperin si Kina? Karena ternyata Moibi, si Wanda ini ngeliat ada sosok anak kecil duduk di pangkuan Kina. Ih. Wow. Anjir, berarti setannya banyak banget di villa itu ya? Iya bener. Itu berarti penunggunya gak cuma satu sih. Emang banyak banget ya. Iya bener, ada banyak. Dan yang selalu diganggu ya Dini sebenarnya. Kejadian yang dialamin sama Rizky. Rizky ini nyeritain tentang pengalaman horornya waktu pas dia lagi liburan di villa di Puncak. Tepat di tanggal 3 Mei 2023, Rizky itu sama 10 temennya. Ini dia nulis tapi semua disamarin ya namanya. Ada Abiza, Rio, Abbas, Maul, Hasim, Baim, Zaru sama Gifari sama Ranu. Jadi bersepuluh nih sama Rizky. Cowok semua nih? Cowok semua. Oke. Mereka itu ngerencanain buat liburan ke villa sebelum wisuda sekolah. Nah by the way itu mereka semua tuh masih sekolah tapi kayak tinggal nunggu kelulusan aja. Nah sembari nunggu kelulusan makanya mereka tuh mutusin buat liburan ke Puncak. Sekolah apa nih, dia SMA gitu? SMA. Oke. Liburannya juga cuma sehari semalam lah. Nah kata Rizky, villanya itu dibilang horor enggak, tapi awalnya ya hawanya tuh kayak aneh gitu. Villa itu tuh kalau pertama kali masuk gerbangnya kayak ada lahan parkir yang muat 3 mobil. Dan di samping lahan parkir itu tuh ada kolam renang. Dan kayak rumah penjaga villanya kita sebut aja namanya Kang Asep. Oke. Ini gue ngejelasin kayak tata letaknya si villa itu dulu ya, biar lo kebayang berdua. Pintu masuk ke villanya itu kita harus naik tangga dulu. Tapi sebelum masuk pintu itu ada teras dan ada jalan lumayan kecil buat kayak ke saung gitu, ke gazebo. Kalau misalnya malam, jalan ke situ tuh serem banget, gelap soalnya. Abis itu masuk dari pintu utama, itu view-nya langsung ke tempat karaoke sama dapur. Kalau jalan ke kanan itu ada pintu kamar nyempil, tapi isinya tuh ada lumayan gede lah. Kayak kamar yang gede banget gitu, di jalan itu.
Ada 4 kamar, 3 kamar di bawah, dan 1 kamar di lantai 2. Kamar tidur itu tuh masing-masing ada kamar mandinya, kecuali 1 kamar yang ada di lantai 2. Ada tempat karaoke juga, dan tempat karaoke-nya itu tuh lumayan deket lah sama kamar mandi dan kamar tidur. Dan di belakang tempat karaoke itu ada tangga buat ke lantai 2. Jadi kayak gambarannya tuh kayak kalau misalnya kalau keluar kamar itu tuh harus ngelewatin tangga dulu, barulah ke tempat karaoke. Dan tangganya itu di belakang bangku persis tempat karaoke itu. Nah dapurnya itu juga cuman sekat pakai tembok, tapi nggak full, jadi kalau misal ke dapur tuh gampang lah. Singkat cerita, dari siang sampai abis isya mereka tuh di sana aman-aman aja, belum ada kejadian yang aneh-aneh lah kasarannya. Tapi pas tanggal 8 itu udah lumayan serem tuh, ada kejadian tipis-tipis gitu. Di jam setengah 8 itu ada yang karaokean, ada yang main Mobile Legends, ada juga yang masak buat makan malam. Sampai di jam 10 malam akhirnya pada makan-makan lah. Setelah makan ada yang beres-beres, ada yang lanjut mabar, ada juga yang langsung ke kamar. Sebagian ada yang lanjut karaoke, dan suasana malam itu tuh hujan deras banget. Dari maghrib sampai malam itu jam 10 tuh kata si Rizky tuh hujan deras banget. Mereka masih ngelakuin kegiatan masing-masing sampai akhirnya jam 11 malam itu ada yang lapar banget dan minta beli makanan. Akhirnya Rizky sama Abbas tuh bilang kayak udah kita aja yang cabut. Jadi mereka berdua nih yang keluar buat cari makan dan sekalian beli persediaan makanan buat besok sarapan. Gak lama mereka nyari makanan tuh di luar, mereka tuh sampai villa lagi sekitar jam setengah 1-an pagi. Tapi pas mereka balik, itu tuh kayak ada yang aneh lah. Kang Asep yang penjaga villa yang tadi gue bilang, itu tuh tiba-tiba kayak lari cepet gitu ke arah pojok villa tengah malam. Nah Rizky sama Abbas tuh pertama kayak ngeliatnya apaan nih gitu, tapi mereka mutusin buat cuek aja, bodo amat. Tapi pas mereka naik ke tangga, tiba-tiba nyanter banget ada bau kemenyan Nat. Tiba-tiba aja tuh waktu pas dia naik tangga masuk villa, tiba-tiba ada bau kemenyan. Tapi Rizky tuh di situ kayak nge-keep sendiri ceritanya, biar teman-teman yang ada di villa tuh nggak takut. Nah pas sekitar jam 2-an pagi, akhirnya semua udah pada ngantuk dan mutusin buat ke kamar masing-masing buat tidur. Ada yang tidur di sofa juga tuh di tempat karaoke, ada yang tidur di kamar yang lantai 2. Nah si Rizky sama Abbas ini tadinya satu kamar, tapi perasaan Rizky tuh gak enak pas masuk ke kamar itu. Akhirnya dia tuh mutusin buat tidur bertiga sama temennya, namanya Rio sama Abizar. Jadi kayak si Abbas tuh tinggal sendirian gitu. Jadi kamarnya itu yang gue jelasin di awal, deket tangga itu ada kamar tidur sama kamar mandi. Kalau dari turun tangga itu ke kanan ada pintu kamar tidur yang ditempatin berhadap-hadapan sama pintu kamar mandi, jadi depan-depanan gitu. Nah kalau lurus dikit itu ada pintu kamar satu lagi. Kalau digambarin tuh jalan buat ke kamar itu tuh kayak ada lorong dikit gitulah. Jadi gak jauh tuh dari kamar yang tempat mereka tidur ini. Singkat cerita, Rizky udah di kamar bertiga sama temennya yang tadi gue bilang sama Rio sama Bizar. Rizky itu mau tidur cuman lampu kamarnya tuh udah dimatiin. Jadi kayak yang hidup tuh cuman lampu kamar mandi doang. Posisi jendelanya itu ada di sebelah kanan kalau kita tidur telentang. Dan view dari jendela itu bisa ngeliat city light, bisa ngeliat arah jalan, lihat gazebo. Terus ada juga lemari gitu. Nah si Rizky ini nyoba buat matiin lampu kamarnya. Jadi pengennya tuh cuman ada penerangan lampu dari kamar mandi doang. Nah pintu kamar mandinya itu di kamarnya Rizky ya, itu tuh kayak pintu kamar mandi di hotel gitu loh yang kaca, tapi kayak ngeblur gitu. Iya, paham. Oke. Nah Rizky matiin lampunya tuh. Pas sudah matiin lampunya, tiduranlah mereka bertiga di kasur nih tiga-tiganya. Posisi tidurnya Abizar tuh deket pojok jendela, Rio itu di tengah, dan Rizky itu di pinggir deket pintu kamar mandi. Nah si Abizar tuh nyeletuk, "Yo kalau malam nih ada yang ngetok-ngetok nih yo," gitu. Nah si Rio ini emang rada penakut tuh, dibilang kayak jangan gitu cowok, ntar beneran. Nah Rizky tuh cuma nimpalin ketawa-tawa doang lah. Gak lama abis mereka haihi, akhirnya mereka coba tidur, tapi Rizky tuh belum bisa tidur. Dia masih bengong-bengong gitu malam-malam itu. Rizky nyoba pakai headset biar bisa tidur, dan gak lama untungnya mereka tidur tuh, bertiga tidur lah. Tapi Rizky kebangun jam 3-an pagi gara-gara dia tuh denger ada yang ngetok-ngetok jendela dia, dan lumayan keras, kayak dok gitu. Itu jam 3 pagi. Dan pas Rizky kebangun, itu tuh Rizky tuh kebangunnya tuh kayak kaget gitu loh, kayak orang langsung seger gitu, bukan yang kayak lemes-lemes gitu, bukan. Karena kaget gitu kan. Pas bangun itu Rizky coba meremin matanya lagi buat tidur lagi, tapi gak bisa. Nah pas si Rizky ini kan lagi posisinya lagi tiduran ya, dia lagi coba merem tapi gak bisa-bisa. Jadi kan ada posisi mungkin dia lagi merem melek gitu kan. Terus pas Rizky itu lagi melek, dia tuh berasa kayak ngelihat dari ekor matanya
kayak ada bayangan orang lagi nyedotin kepalanya ke jendela. Oh. Nah dia tuh kayak bisa kelihatan karena dari luar tuh ada pencahayaan gitu kan. Walaupun di kamarnya gelap, tapi kan di luar villa tuh terang. Iya. Jadi kayak dia bisa ngeliat, tuh kayak ada bayangan gitu. Dan gak lama pas bayangan itu tegak, ini kan bayangannya di luar ya. Rizky tuh ngeliat bayangan itu tuh jelas banget di atas kepalanya kayak ada jambulnya gitu, Bi. Nat. Oh. Ya lo kebayangkan itu apa? Iya. Pocong ya Boy. Pas Rizky ngeliat itu tuh seluruh badan dia gemeter, dia gak bisa gerak. Dia tuh coba bangunin Rio, kayak nyenggol-nyenggol kakinya, tapi Rio tuh gak bangun-bangun. Di posisi Rizky lagi panik, dia tuh sempat mikir kayak, kalau ini orang masa setinggi itu, dan masa ada jambul Iya. di orang itu, dan teman-temannya tuh juga gak bawa sarung gitu loh. Gak mungkin iseng juga, bukan temennya. Gak lama dari situ, sekitar 2 menitan tuh untungnya bunyi duk 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 duk. Itu tuh gak ada, hilang lah gitu. Tapi tiba-tiba cahaya dari kamar mandinya itu redup pelan-pelan, terus tiba-tiba mati. Jadi kayak gelap nih, udah gelap nih posisinya. Dalam hati tuh Rizky mikir kayak, ini kalau ada yang matiin lampu kamar mandinya gak mungkin, karena saklar kamar mandinya itu ada di atas kepala dia gitu. Jadi kayak kalau misalnya salah satu di antara temennya Rizky itu matiin, harusnya Rizky sadar dong. Benar. Ya lagi-lagi berarti yang matiin ya bukan orang. Iya. Abis kamar itu jadi gelap gulita, tiba-tiba dari jendela itu ada lagi yang ngetok-ngetok, Bi. Tapi lumayan kenceng sekarang, kayak dok 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 dok. Beda dari yang pertama. Kalau yang pertama itu tuh Rizky ngeliat ada bayangan dari luar kamarnya, tapi kalau sekarang dia ngeliat beneran dari dalam kamarnya. Anjir. Rizky ngeliat ada pocong tinggi banget di dalam kamarnya lagi ngetok-ngetokin kepalanya ke jendela. Aduh. Wah gila. Dan itu tuh kejadiannya bener-bener berlangsung lama banget sampai akhirnya berhenti di 5 menit sebelum azan subuh. Jadi waktu azan subuh tuh sekitar 4:45, dan akhirnya suara dok 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 itu tuh si pocong yang ngetok-ngetokin kepalanya ke jendela itu akhirnya berhenti. Wah gila sih. Akhirnya beres itu Rizky baru bisa tidur tuh setelah azan subuh. Paginya pas si Abizar temennya si Rizky ini lagi main biliar sama si Hasim sama Baim, Rizky tuh nanya kayak, Bi lu semalam ngetok-ngetok ya Bi, jangan iseng cowok, gak lucu. Nah si Abizar nih ngomong, lah sumpah demi Allah gue gak ngetok-ngetok anjir, semalam gue udah tidur. Nah akhirnya kejadian semalam itu Rizky cuman diem aja, dia gak nyeritain ke siapa-siapa. Nah pas lagi ngumpul buat sarapan, si Abbas tuh nyeletuk, lu pada ngerasa gak sih ada yang aneh sama villa ini? Nah Rizky tuh yang lagi makan itu tuh langsung nengok ke Abbas sambil ngomong, Bas emang kenapa Bas? Karena kan di sini posisinya kan yang ngerasain aneh cuma Rizky kan. Iya. Pas dia dengar ada temen yang ngerasa kayak gitu, ya dia jadi kayak curious gitu lah. Nah akhirnya dia cerita lah, si Abbas ini cerita, katanya pas lagi main biliar berempat, si Abbas, Abizar, Baim sama Hasim, Abizar tuh turun ke bawah, katanya tuh kayak mau karaokean gitu. Tapi setelah Abizar turun, si Abbas ini ngelihat Abizar tuh naik lagi ke lantai 2. Dia tuh ngelihat dari jendela deket meja biliarnya. Nah karena Abbas ini orangnya iseng, dia tuh kayak mau ngagetin Abizar gitu lah. Kan dia ngeliat temennya lagi naik ke atas nih. Dia kayak udah standby tuh mau ngagetin temennya. Nah pas mau keluar balkon villa itu buat main biliar lagi, si Abbas sih nungguin aja nih si Abizar, tapi gak muncul-muncul nih orang. Nah si Abbas penasaran lah, akhirnya dia masuk ke dalam tuh, terus turun tangga. Nah si Abbas kaget, ternyata Abizar tuh lagi bercanda-canda di tempat karaoke. Jadi tuh dia ngeliat ada si Abizar lagi naik ke atas. Niatnya si Abbas tuh mau ngagetin, ternyata pas dia masuk lagi Abizar tuh di sana, bukan naik ke atas. Gila. Nah dia nanya lah sama Abizar, Bi, lu bukan tadi naik ke atas ya? Abizar bingung lah, dia bilang kayak, lah gue pas turun juga gak balik-balik lagi, gue gak naik tangga. Iya. Nah seketika suasana hening tuh. Akhirnya si Abbas tuh nenangin teman-temannya, bilang kayak, oh itu perasaan gue aja kali. Nah karena akhirnya si Abbas udah cerita, kayak udah nge-spill ada yang aneh, akhirnya si Rizky ngasih tau tuh semua tuh kejadian di malam itu, soal pocong-pocong itu tuh. Pas diceritain itu tuh semua kaget banget. Mereka tuh panik dan mereka langsung buru-buru check out dari villa itu. Akhirnya jam 12 siang mereka cabut lah dari villa itu, check out. Abis itu mereka udah gak pernah kesana lagi. Itu serem banget sih. Apalagi si Rizky anjir. Iya. Sampai di dalam kamarnya sendiri dilihat pocong. Itu gila sih. Gue juga jadi dia bener-bener setelah subuh pun gue kayak gak bisa tidur sih. Pocong ngetok-ngetokin pala ke jendela tuh epic anjir. Iya. Masalahnya kan, Apalagi gak cuma pocong lagi, ada sosok yang nyerupain manusia juga. oh iya, yang temennya lihat itu. Iya. Dan setelah gue dapet cerita-cerita kayak gini, kayak mikir 2 kali sih kalau misalkan ke satu villa, kayaknya harus lihat-lihat dulu nih sebenarnya villanya ada sosok makhluk halus apa enggak.